Fatimah. Saya dari kelas 3B Majawa dengan NIM 222141043. Di sini saya akan menjelaskan tafsir tentang surat An-Najm ayat 38 sampai 42, surat An-Nisa ayat 9, surat Az-Zunus ayat 72 dan surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama yaitu surat An-Najm dari ayat 38 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taziru waziratu wisra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Shadaqallahul adzim. Tafsirnya yaitu bahwa setiap orang di dunia ini akan menanggung apa yang telah ia lakukan selama ini, dan mereka tidak akan menanggung dosa orang lain. Kita akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat selama ini di dunia, dan apa yang telah kita lakukan di dunia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita saat hari kiamat nanti, sebagai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama ini, dan Tuhan akan memberi balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan hari akhir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kembali kita pada kiamat nanti. Dan nuannya yaitu apa yang kita lakukan di dunia ini sangat menentukan apa yang akan kita terima di akhirat nanti. Jika kita berbuat baik kepada siapa saja, kita akan mendapatkan balasan yang sama dengan yang kita lakukan. Dan jika kita melakukan kejahatan, kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatan yang kita lakukan. Dan hanya amal perbuatan kita yang bisa menolong kita saat hari kiamat nanti. Surat yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshalladzina law ta'rafun min khalfihim duzriya tanbi'a fanahafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tafsirnya yaitu dalam pembagian harta warisan, sebaiknya kita membagikannya secara adil kepada anak-anak kita, yaitu 1/3 bagian dari harta yang kita miliki untuk setiap anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun perempuan, agar anak-anak kita dan keluarga kita tidak menjadi orang yang terjamin kesejahteraannya di dalam menjalani hidupnya. Dan sebaiknya kita menjaga kata dan perbuatan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, termasuk anak yatim. Renungannya yaitu terkadang di masyarakat dalam pembagian warisan ada yang tidak sesuai ajaran agama Islam, yaitu 1/3 dari hartanya. Ada yang memberi bagian lebih banyak untuk anak laki-laki daripada perempuan, padahal hak kita sama untuk mendapatkan harta dari orang tua kita, agar kita menjalani kehidupan dengan sejahtera dan tidak meminta uang orang lain untuk menjalani hidup kita. Dan sebaiknya kita menjaga tutur kata kita kepada semua orang, terutama anak yatim. Ayat yang ketiga yaitu surat Az-Zunus ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallahi wa umiru an akuna minal muslimin. Tafsirnya yaitu jika dalam menjalani ajaran agama dan ada seseorang yang berbalik dari ajaran
tersebut dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai sesama umat beragama, kita sebaiknya mengingatkannya untuk kembali ke jalan Allah. Kita tidak meminta imbalan atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah lah yang akan memberi kita imbalan, yaitu berupa pahala pada hari kiamat nanti. Renungannya yaitu kita sebagai sesama manusia sebaiknya saling mengingatkan di jalan Allah agar kita tidak tersesat dan kita tidak meminta imbalan atas apa yang telah kita lakukan untuk orang lain. Surat yang terakhir yaitu surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Tafsirnya yaitu tentang bagaimana cara membersihkan jiwa dari kekiran dari cinta yang berlebihan terhadap harta yang kita miliki, yaitu dengan cara menunaikan zakat dan berdoalah untuk mereka yang cemas karena dosa-dosa mereka, sebab doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan mengetahui mana hambanya yang tulus atau tidak atas tobat mereka. Renungannya yaitu sebaiknya kita menjalankan ibadah zakat untuk membersihkan jiwa kita dari sifat mencintai harta duniawi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ayat An-Nazm sampai At-Taubah. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.